Dan pemirsa, untuk membahas merosotnya elektabilitas Ganjar Pranowo usai gagalkan gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, sudah bersama kami analis politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Pak Umam, selamat pagi. Selamat pagi Mas Reno. Baik, Pak Umam, kalau Anda melihat efeknya ya dari gagalnya Piala Dunia U20 terselenggara di Indonesia karena salah satunya adalah penolakan yang dilontarkan oleh Ganjar Pranowo, apakah ini sebenarnya sudah diprediksi sejak awal, Pak Umam? Kalau diprediksi sejak awal harusnya tidak, dalam arti bahwa sikap dari Pak Ganjar yang ternyata juga diinisiasi oleh teman-teman partai di PDIP sebenarnya ini harusnya sudah disimulasikan dengan baik. Karena bagaimanapun juga keputusan untuk melakukan penolakan terhadap satu dua pihak tertentu tentunya juga sudah diperhitungkan jauh-jauh hari. Karena secara timeline Mas, kalau kita cermati 2019 kita melakukan bidding, 2020 kemudian kita ditetapkan sebagai tuan rumah, 2021 kita sudah tanda tangan kontrak termasuk dari kepala-kepala daerah yang menjadi lokasi tempat penyelenggaraan World Cup-nya sendiri di Indonesia juga sudah menyampaikan tanda tangan. Dan kemudian 2022 kita tahu timnas Israel itu sudah masuk dalam proses penjaringan dalam World Cup itu. Nah kemudian 2023 pelaksanaan, pertanyaannya itu ada gap cukup signifikan. Ada beberapa bulan, lebih dari 6 bulan di sana. Nah kalau misal kemudian memang keputusannya seperti itu, seharusnya proses penyikapan itu dilakukan pada fase-fase awal, bukan justru bermanuver di fase akhir. Nah saya menduga Mas Reno, di fase itu ada upaya untuk memfit accompli FIFA dengan segala kalkulasinya. Memfit accompli dalam arti tetap disuarakan sebagai narasi loyalitas terhadap partai, kemudian narasi penguatan nilai-nilai Soekarnoisme yang memang sangat relevan pada waktu era Perang Dunia Kedua dulu. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian itu terkait dengan konteks kebijakan publik, terutama dalam konteks governance di internal FIFA, itu yang kemudian menjadi problematik. Dengan harapan barangkali ada pihak-pihak tertentu mencoba untuk menyampaikan itu dalam upaya menunjukkan kritisisme dan keberpihakan terhadap isu Palestina dan lain sebagainya. Dengan harapan ketika kemudian itu dilakukan, maka Israel bisa digeser ke negara lain dalam konteks penyelenggaraan World Cup. Kemudian penyelenggaraan di Indonesia akan tetap berjalan. Sehingga banyak pihak nanti akan kemudian mendapatkan insentif elektoral dari pelaksanaan ini. Termasuk dalam konteks ini tentunya Pak Erik yang baru saja men-take over posisi Ketua Umum PSSI. Nah, tapi ternyata FIFA sendiri memiliki kalkulasi di luar itu. Nah, begitu kemudian keputusan diambil untuk digagalkan, semua orang kebakaran jenggot. Nah, disinilah yang kemudian yang saya duga sepertinya tidak dikalkulasikan sejak awal. Ada kepercayaan diri, ada surplus kepercayaan diri, di mana kemudian FIFA tidak akan mengambil keputusan atau langkah sampai sejauh itu. Begitu kemudian keputusan ini diambil, semua orang kemudian merasa malu, semua orang kemudian merasa marah. Dan itu kemarahan yang dilakukan oleh masyarakat, para netizen, terhadap misalnya kepada Pak Ganjar sebagai simbol dari penolakan Israel misalnya, oke-oke saja secara narasi, secara nilai keberpihakan kita terhadap Palestina juga clear, tapi dalam konteks governance ini menjadi agak problematik, bahkan bertabrakan dengan agenda strategis istana. Nah inilah yang sepertinya tidak disimulasikan secara matang dan kemarahan masyarakat terhadap Pak Ganjar diakui atau tidak akan memberikan dampak elektoral yang cukup signifikan kepada beliau. Bagaimanapun juga kelompok pemilih pemula, kaum muda, para pecinta dunia olahraga termasuk khususnya sepak bola tentu akan merasa ada yang tidak beres dengan hal ini. Ada pihak-pihak yang mencoba untuk bermain-main politik di tengah ajang perhelatan World Cup yang seharusnya clear dari zona permainan politik. Demikian Mas Reno. Iya, Pak Umam, kalau sambil kita juga baru saja kita saksikan ada pertemuan begitu ya antara Ganjar Pranowo dan juga Gibran, kemudian Ganjar dengan Hoki Caraka. Apakah ini sebetulnya Anda lihat dari kacamata politik menjadi salah satu cara untuk menetralkan situasi sekaligus di waktu yang sama untuk mengerek lagi, mencoba mengerek lagi elektabilitasnya?
Ya, tentu pertemuan itu adalah sebagai upaya untuk menetralisir hal-hal negatif yang berpotensi berdampak lebih lanjut, bukan hanya kepada elektabilitas Pak Ganjar, tetapi juga popularitas PDIP sendiri. Begitu kemudian Pak Ganjar menyampaikan sikap dalam sebuah platform media sosial, menyatakan bahwa sikapnya adalah sebagai bentuk kepanjangan tangan penyuaraan dari aspirasi partai, maka kemudian ketika masyarakat marah kepada Pak Ganjar, secara tidak langsung Pak Ganjar ingin berbagi beban supaya kemudian kemarahan itu bukan hanya ditanggung oleh beliau, tetapi juga diserahkan kepada partai juga. Ini agak plus minus sebenarnya. Nah, oleh karena itu langkah-langkah kemarin tentu itu sebagai upaya menetralisir itu. Di saat yang sama tentu saya berkeyakinan teman-teman di PDIP mencoba untuk menetralisir langkah-langkah itu dengan komunikasi intens supaya kemudian tidak terlihat tabrakan antar kader yang begitu disastrous, yang begitu terlihat begitu vulgar. Nah, oleh karena itu upaya kemarin tentu itu bagus, tetapi di saat yang sama ternyata tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan tadi. Hal itu, Mas Reno, juga terlihat dari upaya Pak Ganjar ketika mengunjungi sejumlah pemain muda dari Ya. tim U20 yang kemudian diterima dengan baik oleh para tim, tapi di saat yang sama kemarahan jenuhin dari para netizen, dari masyarakat kepada para pemain yang dikunjungi Pak Ganjar itu juga menjadi sebuah catatan tersendiri. Artinya apa? Artinya bahwa sikap masyarakat, kekecewaan masyarakat kemarin bukan didrive oleh agenda politik, di set up oleh agenda kepentingan, bukan, tetapi betul-betul genuine dari kesadaran masyarakat kita yang tentu mencintai olahraga, tetapi di saat yang sama mereka sangat dikecewakan oleh mekanisme pengambilan keputusan yang seolah-olah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan kepala daerah, dengan partai yang sebenarnya berada dalam lingkup yang sama, berasal dari Oke. partai yang sama. Nah, ini saya pikir akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi teman-teman di PDIP. Karena bagaimanapun juga ini juga sekaligus menunjukkan kekuatan soliditas mesin partai internal, tapi sekaligus juga menunjukkan kelemahan bagaimana kemudian kebijakan strategis bisa digagalkan hanya karena permainan politik gimmick yang seharusnya bisa dinetralisir sejak awal. Mhm. Berarti dengan kata lain, Anda mengatakan upaya Ganjar bertemu dengan Gibran dan Ganjar menemui Hoki tidak cukup efektif untuk memulihkan kondisi seperti semula di mana kita lihat di awal-awal nama Ganjar berkibar, tetapi sekarang sudah terjerembab begitu, Mas Umam. Kita harus uji, Mas Reno, bagaimanapun juga data tentu akan dipengaruhi oleh public opinion yang terus berkembang. Karena opini publik itu ditentukan oleh informational input yang masuk di masyarakat. Nah, kalau misalnya kemudian masyarakat menunjukkan ada kekecewaan, kemarahan, itu biasanya most likely besar kemungkinan akan berdampak kepada elektabilitas. Adapun kemarin, apakah kemudian bisa memulihkan, barangkali Pak Ganjar dan juga teman-teman di PDIP diuntungkan quote by quote oleh karakter masyarakat politik Indonesia yang cenderung pelupa. Tetapi kalau misal kemudian kita lihat kemarahan, kekecewaan yang ada di internet, diekspresikan oleh para netizen, dalam beberapa minggu terakhir ternyata tidak mudah. Dan sepertinya pasukan buzzer yang selama ini cukup kuat membackup narasi yang mereka gaungkan, ternyata juga tidak begitu berdaya untuk menepis kekecewaan dan juga kemarahan para netizen ini. Nah, oleh karena itu, tentu ini akan menjadi sebuah kerja keras, sekaligus evaluasi kolektif bagi Pak Ganjar, termasuk juga dari teman-teman di internal PDIP. Tapi di saat yang sama, tentu peluang untuk pulih memungkinkan, karena masyarakat kita cenderung pemaaf dan juga pelupa. Tapi kalau misal ternyata hal ini bisa di-maintain dalam konteks kolektif, pemahaman kolektif, pikiran kolektif masyarakat tentang gagalnya World Cup di 2023 menjelang 1 tahun menuju 2024, rasanya berpotensi kemudian menjadi efek yang berdampak negatif terhadap penurunan elektabilitas Pak Ganjar secara permanen. Demikian Mas Reno. Oke.
Baik, Mas Umam, terakhir singkat saja. Berarti ini bisa dengan kata lain kondisi seperti ini, merosotnya elektabilitas Ganjar Pranowo bisa dimanfaatkan oleh dua nama lain yang selama ini selalu bersaing. Sebut saja ada nama Anies Rashid Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Singkat saja Mas Umam. Iya, kalau misal Anies sendiri relatif masih cukup terjaga karena basis koalisinya masih tetap terus berjalan solid, kecuali kemudian ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk melakukan penggembosan kepada agen-agen yang berada di koalisi perubahan. Tiga partai, terutama salah satunya. Nah, tetapi di saat yang sama, apakah kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang kemarin kita sebut dengan koalisi besar? Bisa saja, karena bagaimanapun juga yang kemarin berkali-kali saya sampaikan, apa yang dilakukan oleh 5 partai kemarin dalam pertemuan di PAN yang membentuk koalisi besar, itu adalah sebuah strategi politik untuk mengepung PDIP untuk rela menyerahkan golden ticketnya kepada strategi Oke, koalisi besar itu. Nah, ketika PDIP dikepung, maka PDIP dipaksa untuk berpuas diri, memiliki atau menerima posisi nomor 2 sebagai cawapres. Itulah kenapa kemarin ada panggung besar di Kebumen yang dinarasikan bukan Ganjar Prabowo, tetapi Prabowo Ganjar. Nah, dengan jatuhnya elektabilitas pasca kegagalan World Cup ini, bisa saja hal ini kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman di koalisi oke. besar yang sepertinya akan mengusung Pak Prabowo Subianto, didukung oleh Jokowi dan juga Luhut bin Sarpanjaitan, untuk kemudian fait accompli, untuk mempengaruhi agar PDIP berpuas diri mendapatkan di Baik. posisi cawapres. Namun demikian, per hari ini sepertinya negosiasinya masih cukup alot dan PDIP tetap mematok di posisi tertinggi sebagai Hmm, capres. Nah, disinilah ya kemudian memungkinkan baik. terjadinya deadlock dalam negosiasi koalisi. Baik, terima kasih Ahmad Khairul Umam, analis politik Indo Strategik sudah bergabung bersama kami berbagi sudut pandang pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, Pak Umam.